Aduh, orang tak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa aliyil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatul mukarramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ihya'us Sunnah, Hadratul Mukarram Kiai Imam Bukhari MPDI, yang kami hormati Bapak Kades, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Al-Ustadz Muhsin, yang juga pengurus Lazisnu PCNU Jember, segenap para kepala sekolah dari tingkatan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah, juga hadir di tengah-tengah kita pengurus kelompok studi ekonomi Islam. Di sini ada Mas Sudi, mahasiswa UIN khas Jember, ada Mas Sahrul, dan juga beberapa kalangan mahasiswa dari perguruan tinggi, para alumni, para wali murid, para santri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini di dekat lereng Gunung Argopuro kami dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di tempat ini memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, murah rizki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, putra putrinya mudah-mudahan dijadikan putra putri yang soleh solehah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting kita laksanakan, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan hadirnya Al-Quranul Karim,
dengan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kita harus gembira. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diutus seorang utusan yang sangat mulia, seorang utusan yang laisa basyarun, tidak sama dengan basyarun laisa kal basyar, tidak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan manusia yang lain. Beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Beliau manusia di mana oleh Allah dikhususkan untuk membawa risalah, yaitu dinul Islam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Oleh karena itu di Maulid Nabi ini kita berkumpul, makan bersama, hati gembira, membaca salawat Nabi, itu semua lebih baik dari apa yang ada di alam semesta ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka diteruskan perjuangan oleh para sahabat Rasulullah, diteruskan oleh keluarga Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para ulama. Ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pondok pesantren ini yang melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama yang isinya para ulama itu tidak bisa dipisahkan dari pondok pesantren. Sebaliknya pondok pesantren tidak bisa dipisahkan dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama saat ini sudah menghadapi 1 abad. Pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Khalid Tsaqul dan Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan saat ini ketua 1 abad Nahdlatul Ulama, ketua steering committee, yaitu Putri Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Hajah Yani Wahid, menjadi ketua 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menginginkan bagaimana kita semua bisa merawat jagat dan membangun peradaban. Ayo bareng-bareng merawat jagat, membangun peradaban. Ayo para santri ikuti. Merawat jagat, membangun peradaban. Hafal 1 kali, yang nyaring ya. Semuanya, mari. Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, saya akan jelaskan sekarang. Karena kebetulan saat ini di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah ini ada di lereng Gunung Argopuro yang disebut dengan tempat tandon air, tempat yang memberikan kontribusi oksigen bukan hanya di nasional tapi untuk dunia. Oleh karena itu para hadirin,
Di dalam rangka merawat jagat ini, kita harus bisa memelihara lingkungan. Kita harus bisa menjaga hutan lindung. Jangan sampai di hutan lindung yang ada di lereng Argopuro itu pohon-pohonnya dibabat habis. Karena itu akan mengakibatkan bencana alam, akan mengakibatkan banjir, akan mengakibatkan longsor. Oleh karena itu, tugas kita semua untuk menjaga hutan lindung yang ada di lereng Argopuro. Oleh karena itu, para hadirin, Bapak Kades ini sangat semangat. Jangan kita sekali-kali mengambil ekonomi dari pohon-pohon yang ada di hutan lindung. Mari kita berkreativitas. Katanya Pak Kades tadi, kita buat desa wisata. Alhamdulillah di sini ada Sumber Pelangi. Ini tempat destinasi wisata yang memiliki multiplier effect nantinya. Masyarakat bisa berjualan, masyarakat dari mana-mana bisa datang. Murid-murid PAUD bisa rekreasi, murid-murid SMP bisa berrekreasi, murid-murid SMK bisa rekreasi, para mahasiswa bisa mengadakan kegiatan di Sumber Pelangi, tempat wisata di lereng Argopuro ini. Artinya masyarakat yang ada di lereng Argopuro tidak usah repot-repot mencari ekonomi yang ada di hutan lindung sana. Cukup bagaimana potensi ekonomi yang ada di bawah lereng Argopuro ini dimaksimalkan. Kembangkan wisatanya agar bisa berjualan di sini. Masyarakat luar bisa datang ke sini, bisa menanam tanaman yang produktif, apa terong, apa telo, lombok, dan lain sebagainya. Kalau perlu dikelilingnya, tanami durian-durian, sehingga nanti di Sumber Pelangi itu tidak hanya wisata yang indah, tapi juga ada wisata durian. Semoga dikabulkan oleh Allah. Nah, ini para hadirin misi Nahdlatul Ulama, misi NU supaya merawat jagat. Alam semesta ini kita rawat bersama. Sehingga kemarin ketika Ibu Hajjah Yani Wahid dalam acara NU Women Nahdlatul Ulama perempuan, beliau menyampaikan salah satu misinya, satu adalah para wanita perempuan-perempuan ini supaya aktif menjaga lingkungan, menanam pohon, dan bagaimana Indonesia ini zero emission sampai 2060. Zero emission. Nah, apa zero emission? Ini begini para hadirin, ini saya sampaikan dan ini penting bagi masyarakat di lereng gunung. Bumi ini kenapa kok ada banjir? Kenapa kok ada likuifaksi? Kenapa kok ada tsunami? Kenapa kok ada gempa dan lain sebagainya? Karena bumi ini sudah rusak, yaitu dikelilingi dengan gas rumah kaca yang sudah melebihi dari separuh bumi. Menurut analisa, saya ikut UNVCC pada tahun 2007 di Bali, diikuti oleh seluruh delegasi dunia, seluruh negara-negara di dunia. Presiden, Perdana Menteri, para menteri lingkungan hidup datang ke sana, para aktivis lingkungan juga datang ke sana. Di sana saya mendapat penjelasan bahwa bumi kita ini sudah separuh ada lapisan gas rumah kaca, dan apabila nanti tinggal 1/4, menurut analisa keilmuan, bumi ini akan meledak. Caranya bagaimana?
supaya bumi ini tidak meledak, supaya lingkungan ini bagus, supaya nanti akan ada zero emission, mari kita tanam pohon-pohon, kita jaga lingkungan, kita sering menanam hal-hal yang produktif. Inilah para hadirin tujuan dari Nahdlatul Ulama itu, merawat jagat. Yang kedua, tujuan Nahdlatul Ulama bukan hanya merawat jagat, tapi membangun peradaban. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Manusia ini diciptakan dari tanah dan diminta untuk memakmurkan bumi. Kita semua ini pada hakikatnya diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Betul apa tidak? Kalau mati mesti dipendam ke tanah. Sebelum dipendam ke tanah, ayo makmurkan bumi ini. Bagaimana cara memakmurkan bumi ini? Kita bangun pendidikan. Kita support pendidikan anak-anak kita mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, MI, SMP, SMA, SMK, sampai kepada perguruan tinggi. Nah, sehingga Putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Yani Wahid, menjelaskan di dalam tujuan NU Women, tidak ada lagi, artinya tujuannya adalah mencegah kekerasan kepada perempuan dan anak. Artinya nanti tidak boleh perempuan ini di bawah umur nikah. Perempuan ini harus bersekolah. Perempuan harus berpendidikan. Anak-anak harus juga berpendidikan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus dalam rangka mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Kalau dulu di zaman jahiliyah para hadirin, perempuan ini orang punya anak dibunuh. Kalau punya anak perempuan di zaman jahiliyah, jadi tidak ada harkat dan martabatnya, tidak dimuliakan. Tapi berkat adanya risalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan dengan ajaran syariat diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, di daerah Gunung Argopuro ini kami berharap nantinya tidak ada lagi pernikahan dini, Pak Kades. Bagaimana anak-anak perempuan tidak cepat dinikahkan. Anak-anak perempuan harus disekolahkan, bukan hanya di tingkat SLTA, tapi sampai kepada perguruan tinggi. S1, S2, S3, kisobung bon, S tungtung bonan. Jadi harus berpendidikan. Para santriwati ini camkan, ingat, insya Allah ada jalan. Seseorang yang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita kadang-kadang memiliki pemikiran yang tidak sebenarnya tentang perempuan. Dalam pandangan Islam, perempuan ini bisa dilihat dari secara al-insaniyah. Laki perempuan secara insaniyah ini sama, sama-sama manusia.
bisa dilihat dari sisi akramiyah, kemuliaan. Bisa saja perempuan lebih mulia dari laki-laki karena perempuannya ini bertakwa kepada Allah. Bisa saja laki-laki lebih mulia dari perempuan karena laki-lakinya bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang ketiga, secara afdaliyah, keutamaan. Secara afdaliyah ini para hadirin, perempuan dalam konteks keluarga, laki-laki harus jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi dalam konteks hadanah, menyusui, maka yang afdal itu adalah perempuan. Gak ada yang namanya laki-laki itu nyusi anak. Ya apa tidak? Gak ada. Yang menyusui anak, yang memelihara ini, bab hadanah itu adalah perempuan. Jadi dari sisi afdaliyahnya ini masih lebih afdaliyah perempuan. Tapi para hadirin, dalam konteks sosial kehidupan masyarakat, dalam konteks kepemimpinan sosial, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran. Ayatnya sangat jelas, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang laki-laki, orang perempuan itu bisa jadi pemimpin. Bisa saja perempuan jadi presiden, bisa saja perempuan jadi gubernur, bisa saja perempuan jadi bupati, jadi kepala desa. Itu boleh dalam konteks kepemimpinan selama perempuan itu memiliki kemampuan. Begitu juga sebaliknya, bisa laki-laki menjadi pemimpin. Artinya dalam konteks kehidupan sosial, dalam kepemimpinan sosial, perempuan di dalam Islam memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu para hadirin, panjenengan yang punya anak perempuan, jangan menyesal karena punya anak perempuan. Anak perempuan bisa memiliki peran-peran sosial. Oleh karena itu, di dalam tujuan NU Women, Ningyani juga menyampaikan, nanti akan ada pendidikan, edukasi, pelatihan agar perempuan itu juga aktif di bidang ekonomi, aktif di bidang politik, aktif di bidang gerakan-gerakan sosial. Sehingga perempuan ini tidak hanya masak, maca. Coba masak, maca. Banyak yang tidak, yang begini ini di lereng Gunung Argopuro ini hanya bisa hanya bisa masak, hanya bisa maca. Itu dulu, itu zaman jahiliyah, itu zaman penjajahan. Sekarang sudah zaman teknologi informasi, sekarang sudah era modern, sekarang ini sudah kita harus menghadapi tantangan dengan teknologi informasi. Maka seorang perempuan tidak hanya memiliki 3M, yaitu masak dan maca, tapi seorang perempuan harus memiliki prestasi di bidang pendidikan, keilmuan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Inilah para hadirin yang sangat penting kita lakukan, terutama di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah yang ada di lereng Gunung Argopuro ini. Bagaimana masyarakatnya bisa maju, bukan masyarakat di sini yang datang untuk rekreasi keluar, tapi bagaimana masyarakat luar bisa datang untuk rekreasi ke lereng Gunung Argopuro ini.
bukan hanya masyarakat lereng Argopuro yang berstudi di luar, mencari ilmu di luar, tapi bagaimana orang luar datang ke lereng Gunung Argopuro ini untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau ini bisa dicapai oleh masyarakat lereng Argopuro, Masya Allah, masyarakatnya akan sejahtera, Pak. Masyarakatnya, ekonominya akan terus berkembang. Dengan syarat kita harus tolong menolong. Hindari saling fitnah, hindari saling hujat, hindari saling membenci. Karena saling menghujat, saling membenci itu bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita lakukan, tapi bagaimana kita bangun peradaban, bangun tolong menolong, kebersamaan di antara kita. Karena Nahdlatul Ulama itu membawa misi membangun peradaban. Para hadirin, tugas Nahdlatul Ulama ini sangat berat, karena akan jadi contoh bukan hanya negara Indonesia, tapi seluruh negara dunia akan mencontoh pemikiran-pemikiran dari ulama-ulama NU. Pada saat ini para hadirin, Nahdlatul Ulama mengadakan halaqah di 250 tempat tentang fikih peradaban. Dan pada tanggal 3 ini, tanggal 3 November, akan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh agama sedunia dengan acara Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia yang akan ditempatkan di Bali sebelum G20, sebelum pemimpin-pemimpin dunia itu datang, supaya pemimpin-pemimpin dunia, presidennya, ulamanya mencontoh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini. Inilah para hadirin, semangat pondok pesantren, semangat Nahdlatul Ulama untuk membangun peradaban. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diciptakan dari tanah, tapi oleh Allah dituntut bagaimana kita memakmurkan bumi. Siapapun yang memakmurkan bumi, mulai dari ustadznya, kiainya, personalianya, apalagi pejabatnya, insya Allah akan menjadi amal jariyah yang akan dinikmati di akhirat nanti. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Sebelum dilanjutkan